Suara langkah sepatu menyentuh lantai ruang sidang. Suara, siap, terdengar bergema, tegas namun menyimpan ketegangan. Di balik seragam dan sikap hormat para prajurit, tersimpan kisah kelam yang nyaris tak bisa dipercaya. Hari itu, fakta-fakta mencengangkan mulai terungkap tentang malam gelap di Barak Yonif, tentang perintah yang tak manusiawi, dan tentang seorang prajurit muda bernama Prada Laki yang tubuhnya menjadi saksi bisu penyiksaan kejam oleh seniornya sendiri. Kesaksian demi kesaksian mengalir. Suara saksi bergetar, namun tetap tegas menjawab setiap pertanyaan hakim. Di hadapan semua orang, ia menceritakan malam di mana perintah tak masuk akal itu dilaksanakan. Malam ketika seorang manusia diperlakukan seolah bukan manusia. Dan kini, melalui sidang inilah, satu demi satu rahasia kelam itu terkuak. Sebuah kisah yang membuat bulu kuduk berdiri, bukan karena hantu, tapi karena kenyataan. Selamat datang di kisah nyata yang mengguncang dunia militer Indonesia. Kisah yang akan membuatmu merinding, marah, dan terpercaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi ceritanya. Langit malam di Tapanuli gelap pekat. Hanya sesekali disambar kilatan petir dari kejauhan. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang bercampur dengan bau oli dan besi dari barak. Di dalam kompleks Yonif 123, suasana tampak tenang dari luar. Namun bagi para prajurit muda, malam itu terasa mencekam, terutama bagi Danu, prajurit berusia 21 tahun yang baru 3 bulan dilantik. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Setelah apel malam, Danu baru saja melipat seragam lorengnya ketika seorang senior muncul di depan barak. "Danu," panggilnya dengan nada tajam. "Siap, senior," sahutnya cepat sambil tegap. "Bawa ini ke ruang staf Intel." Senior itu melempar sebuah kantong plastik kecil ke arahnya. Danu menangkapnya dengan gugup. Saat dilihat, isi plastik itu tampak aneh. Campuran cabai merah yang sudah ditumbuk kasar. "Untuk apa ini, senior?" "Tidak usah banyak tanya. Jalankan saja," bentak senior itu. Danu meneguk ludah. Ia tahu aturan di barak. Jangan pernah bertanya. Cukup taati. Ia melangkah cepat menuju gedung kecil di sisi kanan markas, ruang staf Intel, tempat yang sering disebut para prajurit muda sebagai ruang dingin. Bukan karena suhunya, melainkan karena banyak hal menakutkan terjadi di sana. Lampunya temaram, dan bau lembab menguar dari dinding yang mulai berlumut. Sesampainya di depan pintu, Danu berhenti sejenak. Dari celah pintu, ia mendengar suara samar, seperti orang berbicara pelan, diselingi tawa dingin. Ketika mengetuk, suara di dalam langsung berhenti. "Masuk!" Suara berat memerintah dari dalam. Danu membuka pintu, memberi hormat. "Siap, izin masuk, Letu Made." Di dalam ruangan itu, hanya ada 4 orang, Letnan 2 Made, Prakadelan, terdakwa 6, Prada Richard, dan Danu sendiri. Suasana mendadak sunyi. Lampu neon di atas kepala berkelap-kelip, membuat bayangan wajah mereka tampak berganti-ganti antara terang dan gelap. "Danu, tahu apa yang kamu bawa?" tanya Letu Made tanpa menatapnya. "Siap, tidak tahu, Letu." "Itu cabai, kan?" "Siap, benar." "Bagus. Taruh di meja," perintahnya datar. Danu meletakkan plastik itu di meja kayu yang permukaannya sudah banyak tergores. Ia sempat melirik ke arah Richard yang berdiri di sudut ruangan. Wajah temannya itu pucat, keringat menetes dari pelipisnya, meski udara malam cukup dingin. Richard menunduk, tangannya menggenggam erat celana pendek hitam yang masih ia kenakan. Danu bisa merasakan ketegangan di udara. "Kenapa Richard dibawa ke sini, Letu?" tanyanya hati-hati. "Diam," bentak Delan. "Kau tidak usah ikut campur. Jalankan saja perintah." Danu menelan ludah, matanya bergerak gelisah. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Letu Made melangkah pelan mendekati Richard. "Buka celanamu," katanya. "Siap, Letu." Richard mengangkat wajah, matanya memohon. "Buka, sekarang." Suara itu seperti cambuk. Dengan gemetar, Richard membuka sabuknya, menurunkan celana sampai ke lutut. Kaos lorengnya masih menempel di tubuh, tapi wajahnya merah menahan malu dan ketakutan. "Termasuk dalamnya," lanjut Letu Made. Richard menatap lantai, kemudian menuruti.
Ia melepas celana dalamnya dengan tangan gemetar. Danu memalingkan pandangan, tapi Delan mendorongnya kasar dari belakang. "Lihat," katanya dengan nada sinis. "Kau harus tahu, ini pelajaran untuk yang tidak disiplin." Danu ingin bertanya, tapi suaranya tercekat. "Sekarang," ujar Letu Made dengan tenang, "ambil cabai itu. Oleskan." Danu menatapnya tidak percaya. "Siap, izin, dioleskan, Letu?" "Ya." Di kemaluannya. Waktu seolah berhenti. Danu merasakan darahnya berhenti mengalir. Ia menatap Richard yang kini berdiri gemetar, memegangi ujung kaosnya untuk menutupi tubuh bagian bawah. "Pot," bisiknya lirih. "Saya minta maaf. Saya tidak mau buat begini, tapi ini perintah." Richard menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Laksanakan saja, NU. Kalau tidak, kau juga yang kena." Dengan tangan gemetar, Danu membuka plastik berisi cabai tumbuk itu. Bau pedas langsung menusuk hidungnya. Ia mengambil sedikit dengan jari yang dibungkus plastik, menatap ke arah Letnan Made. "Oleskan semua," kata Letnan II itu. "Siap." Suara Richard pelan, nyaris tak terdengar. "Cepat, NU. Jangan lama-lama." Danu memejamkan mata sejenak, lalu dengan tangan bergetar, ia menyentuhkan cabai itu ke kemaluan Richard. Seketika, lelaki itu menjerit. Panas, panas, Letu." Danu tersentak mundur, tapi suara Delan menggema. "Lanjutkan." Richard menjerit lebih keras. Tubuhnya gemetar hebat. Cabai yang dioles di kulitnya mulai membakar, membuatnya memegang bagian bawah tubuhnya sambil terengah. Danu tak kuasa melihat, tapi ia tahu ia harus melanjutkan. Ia mengoleskan sedikit lagi, kali ini lebih cepat, berharap penderitaan temannya segera usai. Namun perintah belum berhenti. "Sekarang, oles juga di lubang pantatnya." Suara Letu Made kembali terdengar. "Siap, diizinkan Richard untuk nungging." Danu mengulang dengan suara bergetar. "Benar. Suruh dia bongkok. Kau tahu caranya." Richard perlahan membungkuk, menundukkan kepala, tangannya membuka sedikit bagian belakang tubuhnya. Danu menunduk, matanya kabur oleh air mata. Ia mengambil sedikit cabai lagi, lalu dengan hati-hati mengoleskan di bagian itu. Sedikit saja, nyaris simbolis, hanya agar ia tidak dianggap menentang. Richard menahan napas, wajahnya meringis kesakitan. "Cukup," kata Made akhirnya. "Sekarang suruh dia pakai celana." Danu segera mundur, menutup plastik cabai itu rapat-rapat. Richard cepat-cepat mengenakan celananya, tapi rasa pedih membuatnya meringis dan menunduk dalam-dalam. Suasana ruangan mendadak senyap. Tak ada yang berani bicara. Beberapa detik kemudian, Letnan Made melangkah ke arah pintu. "Tidak ada yang bicara soal ini. Paham?" "Siap," jawab ketiganya serentak. "Yang bocor, akan saya pastikan tidak lulus evaluasi." Ia keluar tanpa menoleh. Delan menyusul di belakangnya. Kini tinggal Danu dan Richard di ruangan itu. Danu menatap temannya yang terduduk di kursi, wajahnya basah oleh air mata. "Pot." Richard hanya menggeleng, menahan nyeri. "Sudah, NU, keluar saja. Aku mau bersihkan ini nanti di kamar mandi." Danu melangkah keluar, menatap malam yang kini lebih gelap dari sebelumnya. Udara dingin menusuk kulit, tapi tubuhnya terasa panas. Di tangannya, bau cabai masih melekat, dan suara jerit Richard terus bergema di kepalanya. Malam itu menjadi awal dari mimpi buruk yang tak akan pernah bisa ia hapus dari ingatannya. Sejak malam itu, Danu tidak pernah tidur tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu mendengar suara Richard menjerit kesakitan di ruang staf Intel. Suara yang serak, parau, bercampur tangis. Kadang teriakan itu muncul begitu jelas, seakan memanggil namanya di tengah malam. "NU, tolong aku. Panas. NU, tolong." Danu akan terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar, dan tangan masih terasa panas seolah cabai itu belum hilang dari kulitnya. Tapi ia tahu, bukan cabai yang membakar dirinya. Yang membakar adalah rasa bersalah, karena telah melakukan sesuatu yang tak manusiawi kepada sahabatnya sendiri. Sejak kejadian itu, suasana di Barak Yonif 123 berubah sunyi. Tak ada lagi tawa, tak ada candaan antar letting. Setiap kali Letu Made atau Prakadlan lewat,
Semua prajurit muda menunduk. Mereka tahu, dua orang itu bisa menghancurkan karir siapapun hanya dengan satu perintah. Danu dan Richard tak pernah bicara lagi soal malam itu. Mereka hanya saling tatap setiap kali apel, dan dari sorot mata Richard, Danu tahu, sahabatnya itu sudah tidak sama lagi. Kulit di bagian tubuh Richard yang dioles cabai mengalami luka parah. Ia jarang keluar barak, lebih banyak duduk diam di pojok kamar, kadang menggigil menahan perih. Beberapa kali Danu mencoba menolongnya dengan memberikan salep antiseptik, tapi Richard menolak. "Sudah, Nu. Aku nggak mau masalah ini makin besar," katanya pelan. "Kalau mereka tahu kita cerita ke siapapun, habis kita." Danu hanya bisa menunduk. Rasa takut menelan logikanya. Dalam pikirannya, wajah Letnan Made selalu muncul setiap kali ia ingin bicara. Wajah itu dingin, tanpa emosi, seperti batu. Dan kalimat terakhir malam itu masih terngiang. Tidak ada yang bicara soal ini. Paham? Beberapa minggu berlalu, namun luka batin itu makin dalam. Hingga suatu pagi, Richard tak terlihat di barak. Seragamnya tergantung rapi, tapi tempat tidurnya kosong. "Richard kemana?" tanya Danu pada rekan lain. "Katanya sakit, dibawa ke klinik batalion," jawab seorang prajurit. Danu bergegas ke klinik, tapi ketika sampai, ia hanya melihat ranjang kosong dan catatan medis singkat di papan. Pasien dirujuk ke rumah sakit militer. Hatinya mencelos. Ia tahu, luka itu tidak sekadar di kulit. Ada sesuatu yang lebih parah di dalam diri Richard, jiwanya. Beberapa bulan kemudian, sebuah panggilan resmi datang. Danu dipanggil ke Denpom, detasemen polisi militer. Di sana, dua perwira penyidik menunggunya. "Prajurit Danu, kami ingin dengar kesaksianmu soal kejadian malam tanggal 12. Danu tercekat. "Siap, izin. Kejadian apa, Komandan?" "Jangan pura-pura lupa. Ada laporan dari pihak keluarga Prada Richard. Katanya anak itu trauma berat. Kami ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi." Suasana ruangan penyidikan sunyi. Danu menatap lantai, kedua tangannya saling menggenggam erat. Hatinya berperang antara takut dan jujur. Tapi akhirnya ia berkata dengan suara pelan, "Siap, izin." Malam itu kami diperintahkan masuk ke ruang staf Intel, membawa cabai yang sudah ditumbuk. Kata-kata itu keluar satu persatu, seperti air bah yang lama tertahan. Ia ceritakan semuanya, dari perintah Made, sikap Delan, sampai jeritan Richard. Setelah selesai, Danu menunduk, air matanya jatuh di meja. Penyidik menatapnya lama. "Kau sadar, kesaksianmu ini berat sekali, Nak. Kau berani tanggung risikonya?" Danu mengangguk pelan. "Saya sudah hidup dalam takut, Komandan. Kalau saya diam, berarti saya sama jahatnya dengan mereka." Laporan Danu itulah yang kemudian membuka pintu pengadilan militer. Beberapa bulan setelah pemeriksaan, kasus itu resmi disidangkan. Ruang sidang dipenuhi personel TNI, wartawan, dan keluarga prajurit. Di kursi terdakwa duduk Letu Made dan Prakadlan, wajah mereka datar tanpa ekspresi. Di kursi saksi, Danu. Ketika hari sidang tiba, Danu berdiri di tengah ruangan yang dingin. Bendera merah putih tergantung di belakang hakim militer. Suara derap sepatu, suara formal perwira jaga, semuanya menambah tekanan. Hakim membuka sidang dengan suara tegas. "Saksi, sebutkan nama dan pangkat." "Siap, Prada Danu, Yonif 123 Tapanuli Selatan." "Ceritakan dari awal, tanpa ditambah dan dikurangi." Danu menarik napas dalam. Suaranya bergetar tapi tegas. "Siap, malam itu saya diperintahkan senior membawa plastik berisi cabai ke ruang staf Intel. Di dalam sudah ada Letnan 2 Made, Prakadlan, dan Prada Richard." Ia menjelaskan bagaimana perintah itu datang, bagaimana Richard disuruh buka celana, dan bagaimana ia sendiri diperintah untuk mengoleskan cabai. Setiap kata yang keluar membuat tubuhnya makin gemetar. Tapi ia terus bicara. Ketika sampai pada bagian paling kejam, saat ia harus mengoleskan cabai ke kemaluan temannya, suasana sidang hening total. Bahkan suara napas para pengunjung pun terasa berat. Hakim bertanya pelan, "Apa yang kamu rasakan waktu itu, Danu?" Danu menatap lurus ke depan. "Saya takut, Yang Mulia. Tapi saya lebih takut lagi pada perintah.
Saya hanya jalankan perintah, tapi hati saya menolak. Beberapa perwira menunduk. Ada yang memejamkan mata. Saksi berikutnya yang dihadirkan adalah Richard sendiri, namun kondisi mentalnya belum stabil. Dari kejauhan, Danu melihat sahabatnya itu duduk dengan mata kosong, tatapannya jauh, seperti kehilangan jiwa. Ketika hakim menanyakan apakah benar perintah itu datang dari Letu Made, Danu menjawab tegas, "Siap, benar. Saya dengar langsung. Perintah jelas dari Letu Made." Letu Made yang duduk di kursi terdakwa hanya menatapnya dingin. Tidak bicara, tidak protes. Delan di sampingnya menunduk, menggenggam lututnya kuat-kuat. Suasana sidang berubah mencekam ketika hakim memerintahkan transkrip rekaman pemeriksaan dibacakan. Suara Danu terdengar lagi di pengeras, mengulang kalimat yang pernah ia ucapkan di Denpom. "Pot, saya minta maaf. Saya tidak mau buat begini, tapi ini perintah." Suara itu menggema di ruangan besar itu, dan untuk pertama kalinya, Danu melihat air mata menetes di pipi Richard. Ia menunduk, bahunya bergetar. Satu ruangan hening. Hanya ada suara isakan pelan yang memecah keheningan. Hakim akhirnya menutup sidang hari itu dengan kalimat singkat, "Kebenaran mungkin tertunda, tapi tidak bisa dihapus. Sidang akan dilanjutkan esok." Danu keluar dari ruang sidang dengan langkah gontai. Di luar, angin sore berhembus pelan. Ia menatap langit Tapanuli yang mendung, lalu menarik napas dalam. Malam-malam panjang ketakutan kini berganti dengan malam-malam menunggu keadilan. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Danu bisa menatap dirinya di cermin tanpa rasa malu, karena ia telah memilih untuk bicara. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, luka itu belum benar-benar sembuh. Sebab suara jerit Richard di ruang staf Intel masih kadang datang di tengah malam, mengingatkannya pada satu hal, bahwa di balik seragam, manusia tetap bisa kehilangan nuraninya. Hari kedua sidang dibuka dengan suasana yang lebih tegang daripada kemarin. Sejak pagi, halaman gedung pengadilan militer sudah dipenuhi prajurit dari berbagai satuan. Beberapa datang karena ingin tahu, sebagian lagi datang dengan wajah muram. Mereka tahu kasus ini bukan sekadar tentang pelanggaran disiplin, tapi tentang kehormatan seorang prajurit. Danu datang dengan seragam lengkap, wajahnya pucat. Malam sebelumnya ia tidak tidur, memikirkan nasib Richard yang akan bersaksi hari ini. Ia tahu betapa rapuh mental temannya itu setelah kejadian malam penyiksaan. Ia takut Richard tidak sanggup bicara di depan publik. Namun ketika pintu ruang sidang dibuka, semua mata tertuju pada sosok yang masuk pelan-pelan dibantu seorang perawat militer, Prada Richard. Tubuhnya terlihat lebih kurus, langkahnya goyah, dan di tangan kirinya masih ada bekas infus. Tapi di balik sorot matanya yang kosong, ada sesuatu yang membuat dada Danu sesak, keberanian yang tersisa dari seorang sahabat yang dulu ia sakiti. Ketika hakim mempersilakan Richard duduk di kursi saksi, ruangan mendadak hening. Bahkan suara kipas angin di dinding terdengar jelas. Hakim bertanya lembut, "Saudara Prada Richard, apakah saudara siap memberikan keterangan di bawah sumpah?" Richard menatap lurus ke depan, bibirnya bergetar. "Siap, Yang Mulia. Saya siap." Lalu, perlahan tapi pasti, ia mulai bicara. Awalnya pelan, seperti takut dengan suaranya sendiri. Tapi lama-kelamaan, kata-kata itu mengalir deras, membawa kembali seluruh kejadian malam yang ingin ia lupakan seumur hidup. Ia ceritakan bagaimana Letu Made memerintahkan Danu dan Delan membawa cabai, bagaimana ia disuruh menanggalkan pakaian, bagaimana mereka menertawakan jeritannya. Suaranya serak, tapi setiap kalimat terasa menusuk. "Waktu itu saya kira ini cuma latihan atau hukuman ringan, Yang Mulia. Tapi saat cabai itu dioleskan ke tubuh saya seperti disiram api. Saya menjerit, minta ampun, tapi mereka tetap menahan saya. Saya lihat Danu gemetar, dia juga menangis, tapi Delan menekan kepala saya." Hakim mencatat setiap detail. Beberapa prajurit yang duduk di bangku belakang menunduk, tak sanggup menatap. Di kursi terdakwa, Letu Made masih tenang, namun rahangnya mengeras. Delan tampak resah, keringatnya menetes dari pelipis. Ketika hakim menanyakan, "Apakah saudara yakin yang memberi perintah adalah Letu Made?" Richard menjawab tegas, "Yakin, Yang Mulia. Saya dengar sendiri. Dia bilang, biar tahu rasa, prajurit keras kepala harus dibakar dengan api." Kalimat itu membuat ruang sidang bergetar.
Semua kepala berpaling ke arah Letu Made. Tapi perwira itu hanya menatap dingin ke depan, tanpa ekspresi. Kemudian hakim bertanya lagi, setelah kejadian, apakah ada yang mengancam saudara agar tidak melapor? Richard mengangguk pelan. Siap, ada. Saya dipanggil ke ruangan yang sama beberapa hari kemudian. Letnan Made bilang, kalau saya buka mulut, saya akan dicopot dari kesatuan dan dikirim ke pos terluar. Saya takut, Yang Mulia. Saya masih ingin jadi tentara. Suaranya pecah di kalimat terakhir. Perawat di sampingnya memegang bahunya agar tidak jatuh. Danu yang duduk di kursi saksi berikutnya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin berdiri, ingin meminta maaf, tapi aturan sidang membuatnya hanya bisa diam. Hakim kemudian meminta jeda 10 menit. Saat semua orang berdiri, Richard menoleh ke arah Danu. "NU," panggilnya pelan. Danu mendekat. "Ya, Pot. Aku di sini." Richard tersenyum samar. Senyum yang anehnya terasa begitu menyakitkan. "Terima kasih sudah berani bicara. Aku nggak dendam. NU. Aku cuma mau mereka tahu, kita ini manusia, bukan boneka." Kalimat itu membuat dada Danu serasa dihantam palu. Ia menunduk, menahan air mata. Saat Richard keluar ruangan, langkahnya goyah. Beberapa prajurit yang lewat memberi hormat, bukan karena pangkat, tapi karena keberaniannya. Sidang kembali dibuka sore hari. Kali ini giliran saksi lain. Serka Yaman, bintara senior yang malam itu bertugas di pos jaga. Ia memberikan keterangan bahwa sekitar pukul 22, ia mendengar suara teriakan dari ruang staf intel, tapi dilarang mendekat oleh Delan. Dia bilang, "Jangan ikut campur, ini urusan pelatihan disiplin," kata Yaman tegas. Keterangan itu memperkuat dugaan bahwa kejadian malam itu bukan insiden spontan, tapi perintah terstruktur. Hakim menatap kedua terdakwa. "Saudara Letu Made dan Prakadlan, apakah ada tanggapan?" Letu Made akhirnya berbicara. Suaranya berat dan datar. "Saya tidak pernah memerintahkan hal itu. Yang saya sampaikan hanya teguran agar prajurit lebih disiplin. Kalau ada yang berlebihan, itu inisiatif bawahannya." Delan spontan menatap Made dengan wajah tak percaya. "Tapi Letnan, waktu itu Bapak..." "Diam, Delan," potong Made dengan nada tajam. Suasana sidang langsung tegang. Beberapa perwira berdiri, dan hakim mengetuk palu keras-keras. "Cukup. Pengadilan akan menilai berdasarkan bukti, bukan saling menyalahkan." Namun dari ekspresi semua orang di ruangan itu, sudah jelas, kebohongan mulai tercium. Delan menunduk dalam-dalam, sementara Made tetap menatap lurus, seperti batu karang yang menolak hancur. Malamnya, setelah sidang ditutup, Danu duduk sendirian di halaman barak. Lampu temaram menyoroti wajahnya yang lelah. Di tangannya ada selembar surat dari Richard, diberikan oleh perawat siang tadi. Isi surat itu pendek. "NU, kalau nanti aku nggak kuat, jangan salahin dirimu sendiri. Aku cuma ingin keadilan, bukan balas dendam. Kalau kita diam, tidak ada yang berubah di markas ini. Hati-hati, NU, ada mata yang mengawasi." Danu menatap tulisan itu lama. Kata-kata terakhir membuat bulu kuduknya merinding. Ia menoleh ke sekeliling, dan benar, dari kejauhan ia melihat bayangan seseorang di balik dinding barak, mengintainya. Siapapun orang itu, Danu tahu satu hal. Kebenaran baru saja membuka luka lama, dan ada banyak pihak yang ingin menutupnya kembali dengan darah. Malam setelah sidang kedua seharusnya membawa kelegaan bagi Danu. Kesaksian Prada Richard sudah disampaikan. Sebagian besar prajurit di batalion mulai membuka mata, dan banyak yang diam-diam mendukung keadilan ditegakkan. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Sejak matahari tenggelam, suasana markas Yonif 123 terasa berbeda. Angin malam yang biasanya membawa aroma tanah lembab kini terasa dingin menggigit. Lampu di lorong barak sengaja diredupkan. Hanya suara jangkrik di kejauhan yang terdengar menembus sunyi. Danu duduk di depan barak sambil membaca ulang surat dari Richard. Surat yang tadi siang sempat membuatnya gemetar. Kata-kata terakhir masih terngiang di kepalanya. "Hati-hati, NU, ada mata yang mengawasi." Ia menatap sekeliling. Dari kejauhan, di sisi kanan lapangan upacara, tampak seseorang berdiri diam di balik pohon ketapang. Bayangan itu tak bergerak selama beberapa menit.
hanya menatap ke arah baraknya. Danu mencoba mengabaikan, tapi bulu kuduknya menegang. Tak lama, pintu barak berderit. Serka Yaman muncul dengan pakaian dinas lapangan. Rokok terselip di bibirnya. "Kau belum tidur, NU?" tanyanya pelan. Danu menggeleng. "Belum bisa, Pak. Sepertinya ada yang ngikutin saya." Yaman menatap arah yang sama, tapi tak melihat siapapun. "Jangan banyak pikir. Sejak sidang tadi, banyak yang tak suka kau buka suara. Tapi kalau kau benar, teruslah berdiri di atas kebenaran." Danu mengangguk, tapi hatinya tetap tak tenang. Malam itu ia mencoba tidur, tapi baru 1 jam terlelap. Seseorang mengetuk pintu barak 3 kali, pelan, tapi teratur. Ia bangun perlahan, menyalakan lampu senter kecil, dan membuka pintu. Tidak ada siapapun. Hanya selembar kertas tergeletak di lantai. Ia membacanya. Tulisan di atasnya membuat darahnya beku. "Diam, atau kamu akan bernasib sama seperti Richard." Tangannya bergetar. Ia menatap keluar, tapi malam begitu pekat. Ia berlari ke pos jaga, menunjukkan surat itu pada Serka Yaman. Namun, saat mereka kembali ke barak, kertas itu sudah hilang. "Saya taruh di atas ranjang, Pak. Sumpah." Yaman menghela napas panjang. "Sudah. Jangan ngomong ke siapa-siapa dulu. Biar saya yang lapor ke Denpom." Keesokan paginya, markas mendadak ramai. Kabar beredar, Praka Delan menghilang. Ia terakhir terlihat malam sebelumnya di sekitar dapur umum, lalu tak kembali ke barak. Beberapa prajurit mencari ke area belakang mes, tapi hanya menemukan helmnya di dekat tangki air. Danu menelan ludah. Ia tahu Delan sempat ketakutan setelah sidang kemarin, terutama setelah Letu Made menudingnya sebagai pelaku tunggal. Tapi hilangnya Delan membuat suasana jadi mencekam. Saat apel pagi, Letu Made berdiri di depan barisan, wajahnya dingin tanpa ekspresi. "Siapapun yang menyebarkan kabar tidak benar soal saya atau kesatuan ini, akan saya tindak tegas. Kalian tahu apa arti loyalitas?" Suaranya menggema keras di lapangan. Danu merasa setiap kata itu diarahkan padanya. Pandangan Made sempat menatap langsung ke arahnya beberapa detik, tatapan tajam, penuh ancaman. Setelah apel, Danu dipanggil ke ruang staf Intel. Ruangan yang sama, tempat siksaan itu dulu terjadi. Ia melangkah pelan, jantungnya berdegup cepat. Di dalam, hanya ada Made dan 1 anggota staf lain. "Danu," kata Made perlahan sambil menyalakan rokok. "Kau prajurit cerdas. Aku tahu kau hanya ikut arus. Tapi kau mulai kebanyakan bicara." "Siap, izin Letnan. Saya hanya menjawab sesuai fakta di sidang," jawab Danu hati-hati. Made tersenyum miring. "Fakta? Fakta bisa berubah, Nak. Tergantung siapa yang menulis laporan akhirnya." Ia meniup asap ke arah Danu. "Kau masih muda. Kalau kau mau diam, aku bisa pastikan karirmu aman. Tapi kalau tidak..." Ia menepuk bahu Danu pelan, namun sentuhan itu terasa seperti ancaman nyata. Tidak ada prajurit yang berani melawan atasannya dan tetap hidup tenang di sini. Ingat itu. Danu menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa takut. "Siap, saya mengerti." "Bagus," kata Made sambil berdiri. "Kau boleh keluar." Begitu Danu keluar, ia hampir tak bisa bernapas. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Di ujung lorong, Serka Yaman sudah menunggunya. "Saya dengar kamu dipanggil," katanya pelan. "Apa yang dia bilang?" "Dia ancam saya, Pak." Yaman mendecak. "Aku sudah lapor ke Denpom. Mereka kirim 2 penyidik ke sini besok. Jangan kemana-mana malam ini. Tidur di pos jaga saja." Malamnya, markas kembali sunyi. Danu berjaga bersama 2 prajurit muda lainnya. Tapi sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara sepeda motor berhenti di belakang mes. Danu dan seorang rekan mengintip dari balik jendela. Mereka melihat 2 sosok berpakaian sipil membawa sesuatu yang dibungkus terpal. Danu menyipitkan mata, dan seketika jantungnya berhenti berdetak. Dari balik terpal, tampak potongan kain celana lapangan dengan label nama, Del 123. Itu milik Praka Delan. Ia menoleh ke temannya. "Jangan keluar. Catat waktunya," bisiknya. Pagi harinya,
mereka melapor ke Serka Yaman. Tapi saat Denpom datang dan memeriksa area belakang mes, tidak ditemukan apa-apa. Bekas ban motor pun hilang, seperti sudah disapu bersih. Namun penyidik Denpom mencatat semua keterangan Danu. Salah satu dari mereka, Letda Simbolon, menatapnya lama sebelum berkata, "Kamu harus hati-hati. Kasus ini bukan cuma soal perintah cabai. Ada rantai komando yang lebih tinggi dari yang kamu kira." Danu terdiam. Ia tahu maksudnya. Letu Made mungkin bukan dalang utama. Ada seseorang di atasnya. Seseorang yang ingin semua ini tertutup rapat. Malam itu, sebelum tidur di pos jaga, Danu menatap langit Tapanuli yang gelap tanpa bintang. Ia teringat lagi surat Richard. Kalau kita diam, tidak ada yang berubah. Di kejauhan, terdengar lolongan anjing dari arah hutan kecil di belakang markas. Angin berhembus membawa aroma lembab dan sesuatu yang asing, seperti darah dan minyak solar bercampur. Untuk pertama kalinya, Danu benar-benar takut. Bukan lagi pada seniornya, tapi pada sesuatu yang lebih gelap. Sistem yang rela mengorbankan prajuritnya sendiri demi menjaga nama baik yang busuk di dalamnya. Dan malam itu, sebelum memejamkan mata, ia bersumpah dalam hati. Jika Richard atau Delan tidak mendapat keadilan, ia akan membuka semuanya, meski harus mengorbankan hidupnya sendiri. Pagi itu udara Tapanuli terasa berat. Hujan turun sejak subuh, membasahi halaman markas Yonif 123. Tanah becek, dan bau solar dari garasi kendaraan bercampur dengan aroma daun basah. Danu duduk di ruang makan prajurit, mencoba meneguk kopi hitam yang sudah dingin. Di meja sebelah, dua rekan satu baraknya berbicara lirih tentang kabar yang belum diverifikasi. Praka Delan ditemukan. Katanya di tepi sungai Batang Angkola, bisik salah satunya. Tapi bukan mayat utuh, cuma pakaian dan doktek. Danu meletakkan gelasnya perlahan. Tangannya bergetar. Ia tahu dari awal, Delan bukan tipe yang melarikan diri. Ia takut, ya, tapi tidak akan kabur. Ini bukan kebetulan. Tak lama kemudian, Letda Simbolon datang ke markas dengan seorang perwira berpangkat lebih tinggi, Kapten Rendra, penyidik senior Denpom dari Medan. Mereka langsung menuju ruang staf intel tanpa bicara banyak. Semua prajurit yang melihat langkah mereka tahu, badai akan segera datang. Serka Yaman memanggil Danu ke ruang administrasi kecil. "Kau dipanggil buat kasih keterangan tambahan. Mereka mau dengar langsung darimu soal malam terakhir sebelum Delan hilang." Danu mengangguk dan mengikuti Yaman menuju ruangan tempat semua mimpi buruknya dimulai. Ruang staf intel kini berbeda dari dulu. Lebih terang, ada papan catatan penyelidikan di dinding, dan garis pita kuning Denpom di sekeliling meja utama. Tapi meski begitu, Danu masih bisa merasakan hawa gelap di dalamnya. Bau lembab dan sisa darah kering masih samar menempel di lantai. Kapten Rendra membuka map tebal di depannya. "Kau Danu, ya? Saksi yang bantu korban Richard?" "Siap, benar, Pak." Rendra menatapnya tajam. "Kau jujur saja. Kami sudah punya sebagian besar datanya. Tapi kami ingin dengar dari mulutmu sendiri." Danu menghela napas panjang, lalu menceritakan semuanya dari awal. Malam penyiksaan, perintah Made, hingga ancaman setelah sidang. Setiap kalimat ditulis oleh Simbolon dengan cepat di laptopnya. Setelah Danu selesai, Rendra menatapnya lama. "Kau sadar, kesaksianmu bisa bikin kariermu habis?" "Saya sadar, Pak," jawab Danu pelan. "Tapi kalau saya diam, teman saya bisa mati percuma." Rendra menatapnya dengan ekspresi sulit ditebak, lalu berdiri. "Kau punya nyali, prajurit, tapi nyali juga bisa bikin orang dibungkam." Ia menepuk bahu Danu. "Mulai sekarang, jangan sendirian." Sore harinya, Denpom resmi memeriksa ruang staf intel. Dari hasil penyisiran, ditemukan beberapa benda mencurigakan. Sarung tangan plastik, botol minyak gosok yang masih lengket, serta kantong kecil berisi sisa bubuk cabai kering. Semua disegel dan dibawa ke mobil patroli. Namun menjelang malam, sesuatu yang aneh terjadi. Lampu di seluruh kompleks barak padam serentak. Hanya cahaya petir yang sesekali menyambar, menerangi bangunan markas yang sunyi. Danu sedang berada di pos jaga bersama dua anggota Denpom, ketika mereka mendengar bunyi langkah dari arah dapur umum. Pelan, tapi ritmis, seperti seseorang yang sengaja memperdengarkan langkahnya. "Siapa di sana?"
teriak salah satu anggota Denpom. Tak ada jawaban. Danu mengambil senter, menyorot ke arah suara itu, tapi hanya melihat genangan air dan bayangan di dinding. Saat cahaya bergerak ke kiri, sesuatu melintas cepat di ujung lorong, sosok berpakaian loreng, tanpa wajah yang jelas. Seketika Danu teringat ancaman di surat itu. Diam, atau kamu akan bernasib sama seperti Richard. Ia menelan ludah. Pak, saya rasa ada yang masih mengawasi kita. Letda Simbolon merapat ke pos. Kami tahu, kami juga lagi dibuntuti. Ada yang tidak ingin kasus ini terbuka. 2 hari kemudian, kabar buruk datang dari Rumah Sakit Kesdam Padang Sidempuan. Prada Richard mengalami kejang hebat dan koma. Denpom segera mengirim tim untuk memeriksa, tapi dokter jaga hanya bisa berkata bahwa kondisinya mendadak kritis tanpa sebab jelas. Danu ikut mendampingi Yaman ke rumah sakit. Saat melihat tubuh Richard di atas ranjang, dengan alat bantu napas menutupi wajahnya, matanya langsung basah. Tubuh sahabatnya itu tampak kaku. Di lengannya terdapat lebam baru, seolah ada yang menekan keras sebelum kejadian. Danu mengepalkan tangan. Ini bukan sakit biasa, Pak. Ada yang melakukannya. Yaman mengangguk. Saya juga pikir begitu. Kita harus lapor ke Rendra. Namun sebelum mereka kembali ke markas, seorang perawat perempuan menghampiri mereka diam-diam. Tadi ada 2 orang datang malam-malam, pakai seragam dinas tapi tak bawa identitas. Mereka masuk ke ruangan ini beberapa menit sebelum pasien kejang. Siapa mereka? Tanya Yaman. Perawat menggeleng. Saya tak sempat lihat wajahnya, tapi salah satunya tinggi besar, dan suaranya mirip perwira. Danu langsung merinding. Ia tahu siapa yang dimaksud. Letu Made. Sementara itu di markas, Kapten Rendra menerima laporan hasil forensik dari Medan. Dalam berkas itu tertulis, ditemukan residu minyak cabai dan DNA milik 3 prajurit di lokasi staf Intel. Salah satunya milik korban Prada Richard. Dugaan kuat, penganiayaan terencana. Rendra menatap hasil itu lama, lalu memerintahkan Simbolon, besok pagi kita tangkap Made. Tapi hati-hati, orang ini punya koneksi ke staf Kodam. Jangan sampai bocor malam ini. Namun perintah itu ternyata bocor juga. Sekitar pukul 1 dini hari, markas kembali kacau. Ledakan kecil terdengar dari arah garasi. Api cepat membesar, melahap 2 kendaraan dinas dan dokumen penyimpanan arsip. Danu dan beberapa prajurit berlarian membawa ember air, tapi yang mereka temukan di balik api membuat dada mereka membeku. Di dinding garasi, tertulis dengan arang gosong, "Berhenti cari kebenaran." Pagi berikutnya, Letu Made sudah tak ada di markas. Ia disebut dinas luar ke Medan, tapi Denpom tidak pernah menerima surat perintah resminya. Kapten Rendra murka. Dia kabur sebelum kita tangkap. Ini bocor dari dalam. Danu berdiri di belakangnya. Rahangnya mengeras. Pak, biarkan saya bantu. Saya tahu kemana dia akan pergi. Rendra menatapnya curiga. Kau tahu? Danu mengangguk. Dia punya rumah di dekat Sungai Batang Angkola, tempat Delan terakhir terlihat. Kalau dia kabur, pasti ke sana. Rendra menatapnya beberapa detik, lalu berkata, "Baik, tapi kau ikut di belakang kami. Jangan bertindak sendiri." Sore itu, 3 mobil Denpom bergerak ke arah selatan, menuju tepian sungai yang dibungkus kabut. Hujan turun rintik-rintik. Danu duduk di kursi belakang, menggenggam erat doktek milik Richard. Satu-satunya peninggalan sahabatnya yang kini masih terbaring tak sadarkan diri. Di luar jendela, pepohonan melambai pelan di bawah langit kelabu. Tapi di balik gemuruh mesin kendaraan, Danu tahu, malam ini segalanya akan berakhir. Entah dengan keadilan, atau dengan darah.